Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Christian Herwanto, NPM saya 1917051022, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar teori komputasi. Jadi yang pertama ada pengertian teori komputasi itu sendiri. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Teori komputasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu teori otomata atau automata teori, teori komputasibilitas atau computability theory. Yang ketiga ada teori kompleksitas atau computational complexity theory. Jadi kalau teori automata atau automata teori adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar contohnya. Lalu ada teori komputasibilitas atau computability theory. Itu bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Lalu teori kompleksitas atau computational complexity theory bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Lalu ada model komputasi. Yang pertama ada finite state automata atau FSA atau finite state machine atau yang disebut dengan FSM. Finite state machine dapat berupa suatu mesin yang tidak memiliki output. Finite state machine yang tidak mengeluarkan output ini dikenal sebagai finite state automata atau FSA. Jenis-jenisnya itu ada dua. Yang pertama ada deterministic finite automata atau DFA. Yang kedua ada non-deterministic finite automata atau NFA. Secara formal FSA dapat didefinisikan sebagai tuple 5, yaitu K, VT, M, S, Z, di mana K adalah himpunan hingga stata, VT adalah himpunan hingga simbol output atau alfabet, lalu M adalah fungsi transisi atau bentuk tabel, lalu S adalah strata awal, Z merupakan himpunan strata penerima. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Lalu yang kedua dari model komputasi adalah pass down automata atau PDA. PDA adalah mesin otomata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO atau last in first out untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan memory stack. Sebuah PDA dinyatakan dengan 7 tupel. Antara lain key itu himpunan state, sigma itu merupakan himpunan simbol input, lalu T adalah simbol stack, yang segitiga ini adalah fungsi transisi, S adalah state awal, F adalah state akhir, Z adalah top of stack. Nah, ini contoh gambarnya. Lalu yang ketiga ada mesin Turing atau Turing mesin atau disebut dengan TM. Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Nah, ini contoh gambarnya. Finite controller di XI. Lalu ada bidang computing. Menurut ACM Computing Curricula 2005, bidang computing dibagi menjadi 5 domain. Yang pertama ada computer science atau CS, yang kedua ada software engineering atau SE, yang ketiga adalah information system atau IS, yang keempat adalah computer engineering atau CE, yang kelima ada information technology atau IT. Lalu ini secara detailnya bidang computing. Yang pertama ada computer engineering. Computer engineering ini fokus pada desain konstruksi komputer atau sistem berbasis komputer.
Lalu selanjutnya ada computer science, itu berfokus pada kajian aspek teoritis dan algoritmis hingga aplikasinya. Lalu yang ketiga ada software engineering atau SE, itu berfokus pada pengembangan, analisis, desain, implementasi, pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak secara sistematis dan terstruktur. Lalu ada information system, itu berfokus pada pengintegrasian solusi teknologi informasi dan proses bisnis untuk mempertemukan kebutuhan informasi bisnis atau enterprise. Lalu yang terakhir ada information technology atau IT, berfokus pada penggunaan teknologi komputer untuk mempertemukan kebutuhan bisnis, pemerintah, pendidikan, kesehatan, atau organisasi lainnya. IT ini biasanya banyak peminatnya, banyak juga dicari di bidang kerja. Yang kedua ada bahasa reguler. Simbol ekspresi regulernya sebagai berikut. Lalu bahasa reguler adalah penyusun ekspresi reguler atau ER. Bahasa dikatakan reguler jika terdapat FSA yang dapat menerimanya. Penerapan ekspresi reguler misalnya pencarian atau searching untuk karakter string pada suatu file. Biasanya ada pada text editor. Lalu yang kedua ada contohnya pada kompilator ER diaplikasikan untuk melakukan analisis leksikal. Lalu yang ketiga ada operasi bahasa reguler. Untuk prioritas operator dalam ekspresi reguler, yang pertama, operator asterisk, itu lambangnya bintang. Lalu yang kedua ada operator concatenation, itu lambangnya titik. Concatenation ini bersifat asosiatif sehingga 0, 1, 2 dapat dikelompokkan menjadi dalam kurung 0, 1, dan 2. Lalu yang ketiga ada operator plus atau union yang bersifat asosiatif. Contohnya ekspresi 01 asterisk, operator dikelompokkan menjadi buka kurung 0, buka kurung 1 asterisk, tutup kurung, operator 1. Lalu bahasa yang dibangkitkan ada oleh ekspresi reguler atau ER. Simbolnya itu LR, R adalah ER. Sifat khusus ekspresi reguler R1 dan R2 seperti yang tertera. Lalu ada operator masih pada operasi bahasa reguler. Ini merupakan contohnya, bisa dilihat. Nah, ini setelah dimasukkan soalnya sudah di langkah-langkah yang sudah diterapkan, lalu gambarnya akan muncul seperti ini. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Terima kasih.